Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil analisis jurnal yang berjudul Perilaku Konsumen Berdasarkan Kelompok Gender dan Usia pada beberapa formula kopi mix Arabica. Jadi, dalam jurnal, peneliti bertujuan untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap formula kopi campuran Arabica berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, di mana studi ini menunjukkan bahwa preferensi kopi secara umum positif di kalangan responden dari segala usia dan jenis kelamin. Studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai perilaku dan preferensi konsumen dalam konteks konsumsi kopi, khususnya dengan mempertimbangkan perbedaan gender dan usia. Lalu bagaimana usia mempengaruhi perilaku konsumen dalam hal preferensi dan konsumsi kopi? Jadi, usia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen dalam hal preferensi dan konsumsi kopi, di mana temuan penelitian menunjukkan bahwa preferensi terhadap kopi bervariasi di antara kelompok umur yang berbeda. Individu yang lebih tua, kisaran 30-50 tahun, cenderung mempunyai preferensi terhadap kopi yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang lebih muda, kisaran 18-30 tahun. Mungkin hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang lanjut usia terbiasa meminum kopi pada saat jam kerja maupun jam istirahat. Sedangkan individu yang lebih muda mungkin belum mengembangkan ketergantungan yang kuat terhadap kopi dan cenderung mengonsumsinya di tempat dan waktu tertentu seperti kedai kopi atau saat nongkrong. Dan ada beberapa orang muda juga yang tidak suka dengan kopi. Kemudian, secara keseluruhan, usia berperan penting dalam membentuk preferensi dan perilaku konsumen dalam konteks konsumsi kopi. Memahami perbedaan terkait usia ini dapat membantu produsen dan pemasaran kopi menyesuaikan produk dan strategis pemasaran mereka agar lebih memenuhi kebutuhan dan preferensi kelompok umur yang berbeda. Kemudian, apa peran gender dalam menentukan jenis kopi yang dikonsumsi individu? Jadi, gender memegang peran penting dalam menentukan jenis kopi yang dikonsumsi seseorang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan gender mempengaruhi preferensi terhadap jenis kopi yang berbeda, di mana studi tersebut menemukan bahwa perempuan lebih berpengetahuan tentang jenis kopi yang mereka konsumsi dan lebih cenderung memilih jenis kopi tertentu. Gender perempuan tidak ada yang meminum kopi lebih dari 3 kali. Gender perempuan juga tidak membiasakan atau membudayakan kopi. Di sisi lain, sebagian pria tidak membedakan jenis kopi yang mereka konsumsi. Kemungkinan karena mereka terbiasa meminum kopi karena efeknya yang menyegarkan dan memberikan energi saat bekerja atau istirahat. Nah, faktor budaya juga mempengaruhi perilaku konsumsi kopi, di mana sebagian pria mengembangkan perilaku konsumsi kopi dapat dikaitkan dengan preferensi budaya dan pribadi. Faktor budaya mempengaruhi perilaku minum kopi gender, kebiasaan meminum kopi, dan atau ada yang membudayakan saat aktivitas kerja. Jadi, kesimpulan dari analisis jurnal yang saya analisis yaitu menemukan bahwa usia dan jenis kelamin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen dalam hal preferensi dan konsumsi kopi, di mana individu yang berusia lebih tua cenderung mempunyai preferensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang lebih muda. Kemudian dalam pengaruh gender, di mana perempuan lebih berpengetahuan tentang jenis kopi yang mereka konsumsi dan lebih cenderung memilih jenis kopi tertentu, sedangkan laki-laki tidak melihat dari jenis kopi, tapi mereka menikmati kopi apapun. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Almaira dengan NIM 22090750201 dari Prodi Bisnis Digital kelas A angkatan 2022. Kali ini saya akan mereview suatu jurnal yang berjudul Perilaku Konsumen berdasarkan kelompok gender dan usia pada beberapa formula kopi mix Arabica yang disusun oleh Arsayudi Hanafi, Martunis, dan Muhammad Ihsan Sulaiman dari program studi teknologi hasil pertanian Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala. Dari jurnal ini membahas tentang pentingnya komoditas kopi dalam ekonomi Indonesia, terutama bagi para petani dan pelaku industri hilir. Nah, penelitian ini juga dilakukan untuk memahami pelaku konsumen terhadap kopi, termasuk kopi mix Arabica khususnya. Penelitian juga dilakukan dengan faktor-faktor seperti usia, gender, derajat roasting, dan konsentrasi susu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia dan gender memengaruhi perilaku konsumen terhadap kopi. Ditemukan juga bahwa konsumen lebih suka kopi mix karena alasannya praktis dan harganya yang terjangkau. Penelitian terhadap formulasi kopi mix tidak menunjukkan perbedaan signifikan dalam preferensi konsumen. Nah, untuk kekurangan dari jurnal ini, konteksnya itu yang luas. Jadi, jurnal ini fokus pada perilaku konsumen terhadap kopi mix Arabica, tetapi tidak memberikan gambaran tentang bagaimana hasil penelitian ini dapat diterapkan atau memengaruhi industri kopi secara lebih luas. Untuk kelebihannya itu banyak ya. Dia relevan, penelitiannya juga empiris, implikasinya praktis, dan juga ada saran untuk penelitian selanjutnya. Jadi, jurnal ini memberikan wawasan yang bermanfaat tentang perilaku konsumen terhadap kopi, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal metodologi dan penggunaan literatur. Jadi, sekian review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Christine Shola dengan NIM 220907501035. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil analisis jurnal yang berjudul Perilaku Konsumen berdasarkan kelompok gender dan usia pada beberapa formula kopi mix Arabica yang ditulis oleh Arsayudi Hanafi, Martunis, dan Muhammad Ihsan Sulaiman. Nah, di penelitian ini mengeksplorasi tentang tingkat preferensi konsumen terhadap formulasi kopi mix Arabica dengan variasi derajat roasting dan jumlah susu di Aceh yang dikenal sebagai Sanggar. Nah, hasilnya menunjukkan mayoritas responden dari berbagai usia dan gender cenderung menyukai kopi mix dengan persentase suka berkisar antara 57% hingga 66%. Nah, kopi memiliki peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan sekitar 1,84 juta keluarga petani kopi dan 1 juta keluarga yang mengandalkan perdagangan kopi sebagai sumber pendapatan utama. Nah, perdagangan kopi global didominasi oleh Arabica dan Robusta. Dengan Arabica memiliki cita rasa yang lebih disukai dan kandungan kafein yang lebih rendah. Nah, penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pengembangan Produk dan Pilot Plant, Laboratorium Uji Sensori Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala pada periode Januari sampai Februari 2018. Analisis ini menunjukkan bahwa usia dan gender memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumen kopi. Nah, faktor usia mempengaruhi kesukaan terhadap kopi, jenis kopi yang diminum, frekuensi minum kopi, dan tempat di mana meminum kopi. Faktor gender juga berpengaruh pada kesukaan terhadap kopi, jenis kopi yang diminum, dan frekuensi minum kopi, tetapi tidak mempengaruhi tempat minum kopi. Interaksi antara usia dan gender memengaruhi waktu minum kopi.
Nah, hasil tabel menunjukkan bahwa usia dan gender berdampak signifikan pada preferensi konsumen terhadap kopi. Usia muda cenderung memiliki kesukaan kopi yang lebih bervariasi, sedangkan usia tua lebih condong sangat suka. Nah, pada gambar yang pertama bisa kita lihat juga menggambarkan bahwa yang sangat suka kopi lebih banyak di kalangan usia tua, sementara beberapa orang muda tidak suka kopi. Mungkin karena belum terbiasa atau belum memiliki ketergantungan terhadap kopi. Nah, yang kedua yaitu menyoroti bahwa perempuan lebih cenderung mengenal jenis kopi yang diminum dan memilih kopi secara spesifik dibandingkan dengan laki-laki. Beberapa laki-laki mungkin tidak terlalu membedakan jenis kopi. Kemungkinan mereka sudah terbiasa minum kopi sehingga kopi sebagai penyegar atau semangat kerja tanpa memperhatikan jenisnya, terutama saat beraktivitas atau istirahat. Nah, pada gambar yang ketiga juga menunjukkan bahwa tidak ada perempuan yang meminum kopi lebih dari 3 kali dalam sehari dan juga tidak membiasakan atau membudayakan konsumsi minum kopi. Nah, hal ini mungkin dipengaruhi oleh faktor budaya dan memainkan peran dalam kebiasaan minum kopi, terutama saat beraktivitas seperti kerja. Nah, frekuensi konsumsi kopi menunjukkan bahwa sebagian besar panelis wanita, yaitu 34,4%, mengonsumsi kopi kurang dari 5 kali, sementara panelis pria 34,4% lebih dominan dalam kategori konsumsi lebih dari 16 kali. Pada gambar yang keempat menunjukkan bahwa minum kopi lebih banyak di kalangan usia muda daripada di kalangan usia tua. Usia tua cenderung menempatkan waktu minum kopi pada saat jam istirahat atau jam kerja. Pada perempuan, sebanyak 50% minum kopi pada malam hari, 20% pada sore hari, 20% pada siang, dan 10% di pagi hari. Sementara pada laki-laki sebanyak 70% minum kopi di pagi hari, 20% siang hari, 10% sore, dan tidak ada yang minum kopi pada saat malam hari. Nah, perbedaan ini mencerminkan kebiasaan minum kopi yang berkaitan dengan usia dan gender dan waktu dalam sehari. Nah, pada tabel yang kelima yaitu menggambarkan bahwa mereka yang sangat menyukai tempat atau lokasi minum kopi lebih banyak di kalangan usia muda daripada yang tua. Faktor usia dan gender mempengaruhi preferensi tempat minum kopi. Tempat tersebut biasanya menyediakan fasilitas dan kenyamanan yang diinginkan oleh konsumen, sehingga setiap konsumen memiliki tingkat perilaku yang berbeda di tempat tertentu. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa perilaku konsumen kopi dipengaruhi oleh usia dan gender, tetapi tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara usia dan gender terhadap perilaku konsumen dalam mengonsumsi kopi mix. Mayoritas konsumen membeli kopi mix yang praktis untuk disiapkan di rumah atau di kantor, meskipun banyak dari mereka yang menyatakan bahwa kualitas kopi mix di pasaran perlu ditingkatkan. Nah, pada pembuatan kopi mix dengan versi derajat roasting dan jumlah susu, hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh perlakuan terhadap warna, rasa, aroma, dan keseluruhan tingkat signifikan faktor-faktor selama pengujian sensori mungkin mempengaruhi penilaian panelis terhadap kopi, sehingga mereka kesulitan membedakan pengaruh perlakuan antara formulasi kopi mix. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan tentang preferensi konsumen terhadap kopi mix dan tantangan yang dihadapi dalam menciptakan formulasi yang memuaskan. Sekian hasil analisis jurnal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Qalbi Yasir dengan nomor induk mahasiswa 220907501008. Di sini saya akan mereview isi dari jurnal yang berjudul Perilaku Konsumen Berdasarkan Kelompok Gender dan Usia pada Beberapa Formula Kopi Mix Arabica. Pada komposisi tertentu, kopi susu atau kopi yang dimix memiliki tingkat permintaan yang sangat tinggi. Karakteristik individu, makanan, dan lingkungan dapat menjadi
atau dapat mempengaruhi tingkat preferensi dan perilaku konsumen terhadap produk yang akan dinilai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat preferensi konsumen terhadap formulasi kopi mix Arabica pada kombinasi derajat roasting dan jumlah susu yang berbeda. Perdagangan kopi di dunia didominasi oleh kopi jenis Arabica dan Robusta. Cita rasa kopi Arabica dan Robusta menjadi perbedaan kedua spesies kopi tersebut, di mana Arabica memiliki cita rasa yang paling enak. Pada komposisi tertentu, kopi yang mix dengan susu memiliki permintaan yang sangat tinggi. Jenis kopi mix yang beredar di pasaran kebanyakan dari jenis kopi Robusta, namun tidak ada kopi yang dimix dari jenis kopi Arabica. Penelitian pada tahapan pertama dilakukan untuk melihat perilaku konsumen terhadap kopi secara umum dan kopi mix Arabica. Penelitian pada tahapan kedua dilakukan untuk melihat kesukaan konsumen terhadap formulasi kopi mix Arabica. Penyangraian dihentikan pada saat kopi berubah sesuai dengan perlakuan yaitu light, medium, dan dark yang ditentukan pengecekan secara visual medium. Faktor usia berpengaruh terhadap kesukaan terhadap kopi, jenis kopi yang diminum, frekuensi minum kopi setiap hari, dan tempat minum kopi. Hampir sama dengan faktor usia, faktor gender berpengaruh terhadap kesukaan terhadap kopi, jenis kopi yang diminum, frekuensi minum kopi yang diminum setiap hari, namun tidak berpengaruh terhadap tempat minum kopi. Sementara, waktu minum kopi dipengaruhi oleh interaksi antara faktor usia dan gender. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara perilaku waktu minum kopi pada setiap level usia dan gender. Itulah dia hasil review singkat terhadap jurnal yang berjudul Perilaku Konsumen Berdasarkan Kelompok Gender dan Usia pada Beberapa Formula Kopi Mix Arabica. Mawar dari kelompok 3 mata kuliah analisis perilaku konsumen akan memaparkan hasil analisis saya terhadap artikel perilaku konsumen berdasarkan kelompok gender dan usia pada beberapa formula kopi mix Arabica. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Pengembangan Produk dan Pilot Plant Laboratorium Uji Sensori Pertanian Program Studi Teknologi. Hasil pertanian Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala pada bulan Januari sampai Februari 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati perilaku konsumen terhadap kopi secara umum dan kopi mix Arabica, serta melihat preferensi konsumen terhadap formulasi kopi mix Arabica. Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kopi Arabica Premium Grade iHelix yang diperoleh dari Takengon Aceh Tengah, susu skim bubuk, dan gula pasir. Penelitian ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pertama untuk mengamati perilaku konsumen terhadap kopi secara umum dan kopi mix Arabica, dan tahap kedua untuk melihat preferensi konsumen terhadap formulasi kopi mix Arabica. Penelitian menggunakan rancangan faktorial dengan 3 ulangan. Faktor pertama adalah derajat roasting kopi dengan 3 tingkat, yaitu light, medium, dan dark. Faktor kedua adalah konsentrasi susu dengan 2 tingkat, yaitu 25% dan 50%. Kopi Arabica di roasting pada suhu 180 sampai 185 derajat Celcius. Kemudian digiling menjadi bubuk dan disimpan dalam wadah tertutup. Pada uji sensori, panelis diminta untuk mengisi kuesioner yang berkaitan dengan perilaku dan preferensi mereka terhadap kopi. Kuesioner terdiri dari 11 pertanyaan yang mencakup perilaku konsumen terhadap kopi secara umum dan kopi mix. Uji sensori dilakukan oleh 40 panelis yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan rentan usia 18-30 tahun dan 30-50 tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh usia dan gender,
terutama dalam hal preferensi dan konsumsi kopi. Faktor usia berpengaruh terhadap kesukaan terhadap kopi, jenis kopi yang diminum, frekuensi minum kopi setiap hari, dan tempat minum kopi. Faktor gender juga berpengaruh terhadap kesukaan terhadap kopi, jenis kopi yang diminum, dan frekuensi minum kopi setiap hari. Namun, faktor gender tidak berpengaruh terhadap tempat minum kopi. Terdapat juga interaksi antara faktor usia dan gender yang mempengaruhi perilaku waktu minum kopi. Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa faktor usia dan gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen terhadap kopi. Usia muda cenderung lebih suka kopi, sedangkan usia tua memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk sangat menyukai kopi. Gender perempuan lebih mengenal jenis kopi dan memilih jenis kopi yang diminum dibandingkan dengan gender laki-laki. Frekuensi minum kopi juga berbeda antara usia muda dan usia tua, serta antara gender laki-laki dan perempuan. Tempat minum kopi juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap usia dan gender. Namun, tidak ditemukan pengaruh yang signifikan dari usia, gender maupun interaksi antara keduanya terhadap perilaku konsumen terhadap kopi mix. Secara umum, semua responden pernah minum kopi mix, namun hanya sebagian kecil yang selalu membeli kopi mix secara rutin. Merek kopi mix yang paling banyak dibeli adalah Nescafe, Nescafe Past, Top Coffee, Indo Cafe, dan kopi kapal api. Dalam kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa usia dan gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen terhadap kopi. Namun, tidak ditemukan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen pada kopi mix. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi produsen kopi dalam mengembangkan produk kopi yang sesuai dengan preferensi konsumen berdasarkan faktor usia dan gender. Berdasarkan informasi yang disajikan, banyak orang memilih untuk membeli kopi mix karena faktor praktis, harga yang terjangkau, dan rasa yang enak. Kopi mix merupakan campuran kopi, susu, dan gula yang dapat dengan mudah ditemukan di berbagai tempat seperti warung kecil, supermarket, dan lainnya. Konsumen cenderung memilih untuk menikmati kopi mix di rumah, di kantor, atau saat sedang dalam perjalanan. Dalam evaluasi kualitas kopi mix, digunakan alat sensor elektronik seperti electronic nose untuk mengidentifikasi aroma dan mendapatkan hasil evaluasi yang valid. Penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari faktor gender dan usia terhadap penilaian organoleptik terhadap kopi mix. Selain itu, derajat roasting kopi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penilaian sensori, meskipun terdapat berbagai formulasi yang diuji. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam preferensi konsumen terhadap kopi mix. Umumnya, kopi mix yang beredar di pasaran menggunakan kopi Robusta, dan hal ini mempengaruhi formulasi yang digunakan. Rasa dan aroma kopi juga dipengaruhi oleh campuran kopi Robusta dan Arabica. Namun, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat keasaman pada formulasi kopi mix yang diuji. Perkenalkan, nama saya Emma dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan hasil review saya mengenai artikel perilaku konsumen berdasarkan kelompok gender dan usia pada beberapa formula kopi mix Arabica. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Pengembangan Produk dan Pilot Plant Laboratorium Uji Sensori Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Syia Kuala pada bulan Januari hingga Februari 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati perilaku konsumen terhadap kopi secara umum dan kopi mix Arabica, serta mengidentifikasi kesukaan konsumen terhadap formulasi kopi mix Arabica. Dalam penelitian ini, bahan utama yang digunakan adalah kopi Arabica atau Premium Grade I-Likes yang diperoleh dari Tekkenggon, Aceh Tengah, susu skim bubuk, dan gula pasir. Penelitian terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pertama
untuk melihat perilaku konsumen terhadap kopi secara umum dan kopi mix Arabica. Dan tahap kedua untuk melihat kesukaan konsumen terhadap formulasi kopi mix Arabica. Penelitian menggunakan rancangan faktorial dengan 3 ulangan. Faktor pertama adalah derajat roasting kepada dengan tingkat yaitu light, medium, dan dark. Faktor kedua konsentrasi susu dengan 2 tingkat yaitu 25% dan 50%. Kopi Arabica di roasting pada suhu 180 hingga 185 derajat Celcius. Kemudian digiling menjadi bubuk dan disimpan dalam wadah tertutup. Sebelum dilakukan uji sensori, penulis diminta untuk mengisi kuesioner mengenai perilaku dan kesukaan mereka terhadap kopi. Uji sensori dilakukan oleh 40 panelis terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan usia rentang 18 hingga 30 tahun dan 30 hingga 50 tahun. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh usia dan gender, terutama dalam hal kesukaan terhadap kopi, jenis kopi yang diminum, dan frekuensi minum kopi setiap hari. Faktor usia berpengaruh terhadap kesukaan terhadap kopi, jenis kopi yang diminum, frekuensi minum kopi, dan tempat minum kopi. Faktor gender juga berpengaruh terhadap kesukaan terhadap kopi, jenis kopi yang diminum, dan frekuensi minum kopi, namun tidak berpengaruh terhadap tempat minum kopi. Terdapat pula interaksi antara faktor usia dan gender yang memengaruhi perilaku waktu minum kopi. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa usia dan gender memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumen kopi. Usia muda cenderung memiliki kesukaan yang bervariasi terhadap kopi, sedangkan usia tua cenderung lebih suka minum kopi. Gender perempuan cenderung lebih memperhatikan jenis kopi yang diminum, sedangkan gender laki-laki cenderung lebih tidak membedakan jenis kopi. Frekuensi minum kopi juga dipengaruhi oleh faktor usia dan gender, dengan pola yang berbeda antara usia muda dan tua, serta antara gender perempuan dan laki-laki. Tempat minum kopi juga memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumen, dengan preferensi yang berbeda-beda dengan usia dan gender. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku konsumen terhadap kopi, terutama dalam hubungannya dengan usia dan gender. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi industri kopi dalam merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dengan preferensi konsumen. Selanjutnya, penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan menarik tentang perilaku konsumen terkait dengan preferensi kopi mix. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari usia, gender, maupun interaksi antara usia dan gender terhadap perilaku konsumen terhadap kopi mix. Artinya, faktor usia dan gender tidak menjadi faktor penentu dalam pembelian dan konsumsi kopi mix. Dalam penelitian ini, merek kopi mix yang paling banyak dibeli adalah Nescafe Paz, Top Coffee, Indo Coffee, dan kopi Kapal Api. Hal ini menunjukkan bahwa merek-merek tersebut memiliki popularitas yang tinggi di kalangan konsumen kopi mix. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, alasan utama dalam pembelian kopi mix adalah faktor kepraktisan dan harga yang terjangkau. Mayoritas responden membeli kopi mix karena kemudahan dalam proses penyajiannya, di mana konsumen hanya perlu menuangkan kopi mix ke dalam air panas dan kopi mix siap diminum. Selain itu, harga yang terjangkau juga menjadi pertimbangan penting dalam pembelian kopi mix. Selain faktor praktis dan harga, beberapa responden juga membeli kopi mix karena alasan rasa yang enak, ketersediaan yang mudah, dan kenyamanan dalam meminumnya di berbagai lokasi. Namun, ada juga sebagian responden yang tidak membeli kopi mix karena alasan kurang terasa atau kurang enak. Selanjutnya, penelitian ini juga menguji pengaruh derajat roasting dan susu terhadap preferensi konsumen terhadap kopi mix. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari derajat roasting terhadap nilai organoleptik
kopi mix, artinya derajat panggang kopi tidak mempengaruhi secara signifikan rasa, aroma, warna, dan penilaian keseluruhan kopi mix. Dalam hal penggunaan susu, penelitian ini tidak menyajikan informasi yang cukup untuk menarik kesimpulan yang jelas mengenai pengaruh susu terhadap preferensi konsumen terhadap kopi mix. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami peran susu dalam preferensi konsumen terhadap kopi mix. Namun, penelitian ini memberikan wawasan yang menarik mengenai perilaku konsumen terhadap kopi mix. Faktor-faktor seperti kepraktisan, harga, dan rasa menjadi pertimbangan utama dalam pembelian kopi mix. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa derajat roasting tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap preferensi konsumen terhadap kopi mix. Sebagai kesimpulan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku konsumen terhadap kopi mix dan faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi konsumen kopi mix dalam mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan referensi konsumen. Salah satu komoditas perkebunan yang dibudidayakan di Indonesia adalah kopi. Kopi memiliki peran penting terhadap pertumbuhan perekonomian. Diperkirakan 1,84 juta keluarga petani kopi menjadikan komoditas kopi sebagai sumber pendapatan utama. Selain itu, lebih kurang 1 juta keluarga menjadikan industri hilir dari perdagangan kopi sebagai sumber utama pendapatan mereka. Perdagangan kopi di dunia didominasi oleh jenis kopi Arabica dan Robusta. Citra rasa kopi Arabica dan Robusta menjadi perbedaan kedua spesies kopi tersebut, di mana Arabica memiliki citra rasa yang paling enak. Kandungan kafein kopi Arabica lebih rendah dibandingkan Robusta. Citra rasa kopi Robusta yang terlalu pahit dan asam membuat sebagian besar orang membiasakan menikmati sendiri. Robusta tidak dapat hidup di bawah 800 mdpl. Arabica bisa hidup di atas 800 mdpl. Pada komposisi tertentu, kopi yang mix dengan susu memiliki permintaan yang sangat tinggi. Jenis kopi mix yang beredar di pasaran kebanyakan dari jenis kopi Robusta, namun tidak ada kopi yang dimix dari jenis kopi Arabica. Bahan utama yang digunakan pada penelitian ini yaitu kopi Arabica yang didapat dari Takengon, Aceh Tengah. Penelitian terdiri atas 2 tahapan. Penelitian pada tahapan pertama dilakukan untuk melihat perilaku konsumen terhadap kopi secara umum dan kopi mix Arabica, dan penelitian pada tahapan kedua dilakukan untuk melihat kesukaan konsumen terhadap formulasi kopi mix Arabica. Penelitian ini menggunakan rancangan faktorial dengan 3 ulangan. Faktor 1 yaitu derajat roasting kopi dengan 2 taraf light, medium, dan dark. Faktor 2 yaitu konsentrasi susu dengan 2 taraf yaitu 25% dan 50%. Kopi Arabica masing-masing 2 kilo disangrai pada suhu 180 sampai 180 derajat. Pengiraian dihentikan pada saat kopi berubah sesuai dengan perlakuan yaitu light, medium, dan dark yang ditentukan pengecekan secara visual. Medium, kopi dari roaster diinginkan hingga mencapai suhu ruang. Kopi digiling hingga 60 mash. Kopi yang telah menjadi bubuk disimpan sementara pada wadah tertutup. Bisa terlihat pada tabel 2, sebelum diuji sensor, ini dilakukan panelis diminta untuk menjawab kuesioner yang berhubungan dengan perilaku dan kesukaan terhadap kopi. Kuesioner terdiri atas 11 pertanyaan, di mana 5 pertanyaan mengenai perilaku konsumen terhadap kopi secara umum dan 6 pertanyaan mengenai perilaku konsumen terhadap kopi mix dan diuji kuesioner. Kombinasi kopi ini diuji oleh panelis sebanyak 40 orang yang dapat dikelompokkan laki-laki usia 18 sampai 30 tahun sebanyak 10 orang, laki-laki usia 30 sampai 50 tahun sebanyak 10 orang, wanita usia 18 sampai 30 tahun sebanyak 10 orang, wanita usia 30 sampai 50 tahun sebanyak 10 orang. Tabel 1, hasil wawancara analisis statistik menunjukkan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh usia dan gender, terutama pada perilakunya dalam mengkonsumsi kopi. Faktor usia berpengaruh terhadap kesukaan terhadap kopi, jenis kopi yang diminum, frekuensi minum kopi setiap hari, dan tempat minum kopi hampir sama dengan faktor usia. Faktor gender
berpengaruh terhadap kesukaan terhadap kopi. Jenis kopi yang diminum, frekuensi minum kopi setiap hari, namun tidak berpengaruh terhadap tempat minum kopi. Sementara waktu minum kopi dipengaruhi oleh interaksi antara faktor usia dan gender. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara perilaku waktu minum kopi pada saat level usia dan gender. Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa faktor usia berpengaruh signifikan dan faktor gender berpengaruh sangat signifikan, sedangkan interaksi antara kedua faktor tersebut tidak signifikan terhadap kesukaan kopi pada responden yang berusia 18 sampai 25 tahun sebanyak 66% suka, 17% netral, 11% sangat suka, dan 6% tidak suka terhadap kopi. Pada responden yang berusia 30 sampai 50 tahun sebanyak 57% suka, 23% netral, dan 20% sangat suka terhadap kopi. Dari hasil di atas terlihat bahwa usia muda atau tua tidak mempengaruhi kesukaan kopi seseorang. Pada gambar 1, usia 18 sampai 30, usia 30 sampai 50 sangat suka, netral sangat suka, netral dan tidak suka. Gambar 1 menjelaskan bahwa yang sangat suka kopi lebih banyak usia tua daripada yang usia muda. Gambar 1 juga memperlihatkan bahwa ada beberapa orang muda yang tidak suka kopi. Hal ini diduga karena orang berusia tua sudah terbiasa meminum kopi pada saat jam kerja atau saat jam istirahat. Gambar 2 menjelaskan gender perempuan lebih mengenal jenis kopi yang diminum dan memilih jenis kopi dibandingkan gender laki-laki. Gender laki-laki ada yang tidak membedakan jenis kopi yang diminum diduga karena sudah terbiasa minum kopi untuk menyegarkan dan meningkatkan semangat kerja atau membudayakan saat aktivitas kerja pada jam istirahat. Gambar 3 memperlihatkan gender perempuan tidak ada yang minum kopi lebih dari 3 kali. Gambar 3 juga memperlihatkan gender perempuan tidak membiasakan atau membudayakan kopi. Faktor budaya mempengaruhi perilaku minum kopi gender. Biasanya minum kopi atau ada yang membudayakan saat aktivitas kerja. Gambar 4 menjelaskan bahwa waktu minum kopi lebih banyak usia muda pada yang tua. Gambar 4 memperlihatkan usia tua lebih banyak menempatkan jam kerja dan istirahat kerja waktu minum kopi. Pada gender yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 50% saat malam, 20% saat sore, 20% siang, dan 10% kopi diminum waktu pagi hari. Pada jurnal yang berjenis laki-laki sebanyak 70% pagi, 70% siang, 10% sore, dan tidak ada yang menjawab meminum kopi pada malam hari. Gambar 5 menjelaskan bahwa yang sangat suka tempat dan lokasi minum kopi lebih banyak usia muda daripada yang tua. Gambar 4 memperlihatkan tempat meminum kopi menjadi faktor yang berpengaruh terhadap usia dan gender. Tempat meminum kopi memiliki fasilitas dan kenyamanan yang diinginkan konsumen, maka setiap konsumen memiliki tingkat perilaku di tempat tertentu. Perilaku konsumen terhadap preferensi kopi mix tidak ada pengaruh signifikan dari usia atau gender serta interaksi antara usia dan gender terhadap perilaku konsumen terhadap kopi mix. Ini menunjukkan bahwa preferensi terhadap kopi mix tidak sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Secara umum, semua responden dalam penelitian ini pernah mencoba kopi mix. Dengan sebagian besar dari mereka, 74% pernah membelinya dan hanya sebagian kecil 7% yang selalu membeli kopi mix, sementara 19% jarang membelinya. Merek kopi mix paling banyak dibeli oleh responden adalah Nescafe, Top Coffee, Indo Coffee, dan kopi kapal api. Alasan utama membeli kopi mix adalah karena faktor praktis diikuti oleh harga yang terjangkau, citra rasa yang enak, ketersediaan yang mudah, dan lokasi pembelian yang beragam. Sebagian besar konsumen tidak membeli kopi mix menganggapnya kurang berasa atau tidak memuaskan, sedangkan beberapa lainnya menganggapnya kurang enak, tidak ada yang mengalami alergi atau tidak menyukainya sama sekali. Harga kopi mix bervariasi dengan mayoritas responden memilih harga sekitar 2.500, diikuti oleh 2.000 dan 1.500. Hanya sebagian kecil memilih harga 1.000. Dalam hal waktu dan lokasi konsumsi kopi mix, sebagian besar responden meminumnya di rumah, diikuti oleh kantor dan saat dalam perjalanan.
hanya sekitar 10% yang mengkonsumsinya di tempat wisata, sementara sisanya memilih tempat lain untuk menikmati kopi mix. Perilaku konsumen dapat mengkonsumsi kopi mix tidak dipengaruhi oleh usia atau gender, dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. Sebagian besar konsumen membeli kopi mix yang sudah ada di pasaran karena mereka menganggapnya praktis untuk disiapkan di rumah atau di kantor. Namun sebagian besar dari mereka juga berpendapat bahwa kopi mix yang tersedia perlu meningkatkan kualitasnya agar lebih memiliki rasa kopi yang kuat. Dalam penelitian pembuatan kopi mix dengan variasi derajat roasting dalam jumlah susu, hasil menunjukkan bahwa pengaruh variasi tersebut tidak signifikan terhadap preferensi konsumen terkait warna, rasa, aroma, dan penilaian keseluruhan terhadap kopi mix. Faktor-faktor lain selama pengujian sensoris mungkin mempengaruhi penelitian panelis, sehingga mereka tidak dapat membedakan pengaruh dari variasi formula kopi mix yang diuji. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karamawati dengan NIM 22090750005 dari Prodi Bisnis Digital Angkatan 22. Nah, adapun diges dari jurnal yang telah saya ambil yaitu pada komposisi tertentu kopi susu atau kopi yang dimix memiliki tingkat permintaan yang sangat tinggi. Di Aceh, kopi mix lebih dikenal dengan sebutan sanger. Karakteristik individu, makanan dan lingkungan dapat mempengaruhi tingkat preferensi dan perilaku konsumen terhadap produk yang akan dinilai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat preferensi konsumen terhadap formulasi kopi mix Arabica pada kombinasi derajat roasting dan jumlah susu yang berbeda. Adapun hasil penelitian yang menunjukkan tingkat kesukaan kopi mix responden dari semua usia dan gender rata-rata menjawab suka kisaran 57% sampai 66%. Adapun kata kuncinya yaitu kopi, preferensi, survei, gender, dan umur. Nah, adapun pendahuluan yang harus kita ketahui yaitu salah satu komoditas perkebunan yang dibudayakan di Indonesia ialah kopi. Kenapa? Kopi memiliki peran penting terhadap pertumbuhan perekonomian. Perdagangan kopi di dunia didominasi oleh kopi jenis Arabica dan Robusta. Citra rasa kopi Arabica dan Robusta menjadi perbedaan antara kedua spesies kopi tersebut, di mana Arabica memiliki cita rasa yang paling enak. Cita rasa kopi Robusta yang terlalu pahit dan asam membuat sebagian besar orang membiasakan menikmati sendiri. Pada komposisi tertentu, kopi yang dimix dengan susu memiliki permintaan yang sangat tinggi. Jenis kopi mix yang beredar di pasaran kebanyakan dari jenis kopi Robusta, namun tidak ada kopi yang dimix dari jenis kopi Arabica. Nah, adapun metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di laboratorium pengembangan produk dan pilot plant laboratorium uji sensori pertanian, program studi teknologi hasil pertanian, Fakultas Pertanian di Universitas Syekh Kuala. Nah, adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap formulasi kopi campuran Arabica berdasarkan kombinasi derajat pemanggangan dan jumlah susu yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode wawancara survei dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata tingkat kesukaan terhadap campuran kopi pada responden segala usia dan jenis kelamin adalah suka. Penelitian ini menggunakan rancangan faktorial dengan 3 ulangan, di mana faktor 1 adalah derajat sangrai kopi yang disebut terang, sedang, dan gelap, dan faktor 2 adalah konsentrasi susu, 25,50. Tak lupa pula dengan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya adalah penelitian ini menguji preferensi konsumen terhadap formulasi kopi campuran Arabica dan menemukan bahwa responden dari segala usia dan jenis kelamin umurnya menyukai kopi campuran tersebut. Studi ini juga menyelidiki dampak perbedaan tingkat pemanggangan dan jumlah susu terhadap preferensi konsumen. Temuan ini memberikan wawasan tentang perilaku konsumen dan dapat berguna bagi produsen kopi dalam mengembangkan produk kopi campuran Arabica yang memenuhi preferensi konsumen yang berbeda-beda.
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiza Maulani Ardila dengan nomor induk mahasiswa 2209075020220. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Perilaku Konsumen yang diampu oleh Bapak Muhammad Jamil, SE MSI. Jurnal yang akan saya review berjudul Perilaku Konsumen berdasarkan kelompok gender dan usia pada beberapa formula kopi mix Arabica. Nama jurnal yaitu Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian Uncia, volume 3 nomor 4 pada tahun 2018 dengan halaman 785 hingga 793 atau terdapat 8 halaman. Penulis dari jurnal ini sendiri terdiri dari 3 orang, yaitu Arsayudi Hanafi, Martunis, dan Muhammad Ihsan Sulaiman. Untuk yang mereview jurnal yaitu saya sendiri, yang saya lakukan pada tanggal 10 Oktober 2023. Baik, untuk latar belakang dari penelitian ini dikarenakan salah satu komoditas perkebunan yang dibudidayakan di Indonesia yaitu kopi. Kopi memiliki peran penting terhadap pertumbuhan perekonomian. Diperkirakan 1,84 juta keluarga petani kopi menjadikan komoditas kopi sebagai sumber pendapatan utama. Selain itu, lebih kurang 1 juta keluarga menjadikan industri hilir dari pedagang kopi sebagai sumber utama pendapatan mereka. Nah, permasalahan yang menjadikan acuan bagi penelitian ini yaitu dikarenakan kandungan kafein kopi Arabica lebih rendah sekitar 1,4% dibandingkan Robusta yang 1,6 hingga 2%. Cita rasa kopi Robusta yang terlalu pahit dan asam membuat sebagian besar orang membiasakan menikmati sendiri. Pada komposisi tertentu, kopi yang mix dengan susu memiliki permintaan yang sangat tinggi. Jenis kopi mix yang beredar di pasaran kebanyakan dari jenis kopi Robusta, namun tidak ada kopi yang dimix dari jenis kopi Arabica. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat preferensi konsumen terhadap formulasi kopi mix Arabica pada kombinasi derajat roasting dan jumlah susu yang berbeda. Lalu selanjutnya ada sumber data. Sumber data penelitian ini berasal dari kuesioner yang diisi oleh panelis sebanyak 40 orang. Kuesioner terdiri dari 11 pertanyaan yang mencakup perilaku dan kesukaan konsumen terhadap kopi. Panelis terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan rentang usia 18 hingga 30 tahun dan 30 hingga 50 tahun. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu adalah metode survei, wawancara, dan pengisian dengan media kuesioner. Objek penelitian yaitu pria dan wanita yang mana rentang usia 18 hingga 30 dan 30 hingga 50 tahun yang mengonsumsi kopi. Hasil penelitian pada jurnal menunjukkan tingkat kesukaan kopi mix responden dari semua usia dan gender rata-rata menjawab suka, yaitu sekitar 87% hingga 66%. Perilaku konsumen kopi dipengaruhi oleh usia dan gender, sementara tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaruh usia dan gender terhadap perilaku konsumen dalam mengkonsumsi kopi mix. Nah, kelebihan dari penelitian ini sendiri yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimental yang dapat memberikan hasil yang objektif dan dapat diulang. Dengan menggunakan alat electronic nose, evaluasi kualitas kopi dapat dilakukan dengan keandalan tinggi dan kontinu atau valid. Kekurangan dari penelitian ini sendiri adalah jumlah sampel pada saat pengujian organoleptik yang relatif kecil, yaitu hanya 40 orang panelis. Hal ini dapat mempengaruhi representativitas hasil penelitian dan generalisabilitas temuan. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat saya rangkum yaitu berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat electronic nose dalam evaluasi kualitas kopi dapat memberikan hasil yang objektif dan dapat diulang. Hasil penelitian juga menunjukkan tingkat kesukaan konsumen terhadap formulasi kopi mix Arabica secara umum adalah suka. Namun, terdapat kekurangan dalam penelitian ini, yaitu jumlah sampel yang relatif kecil, sehingga representativitas hasil penelitian dapat dipertanyakan. Dan untuk penelitian selanjutnya, saya sarankan untuk menggunakan jumlah sampel yang lebih besar agar hasil penelitian lebih representatif. Selain itu, dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memperluas variabel yang diteliti, seperti mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi preferensi konsumen terhadap kopi mix, seperti harganya, merek, atau aroma kopi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam memahami perilaku konsumen terhadap kopi mix Arabica. Baik, itulah hasil review saya terhadap jurnal perilaku konsumen berdasarkan kelompok gender dan usia pada beberapa formula kopi mix Arabica. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.